Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhajir, guru yang akan mendampingi kalian tentang ilmu hadis di kelas 10. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian rijalul hadis. Jadi sebelumnya mungkin pas kelas 10 sudah dijelaskan tentang sanad, matan, terus rawi, hadis doif, hadis sahih, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita sampai kepada pembahasan pengertian rijalul hadis. Ketika kita telah membuka buku kamus, kalau kita buka buku kamus, maka kita dapat menemukan bahwa rijalul hadis berasal dari dua kata, yaitu rijal dan hadis. Rijal adalah bentuk jamak ataupun banyak dari kata rojulun yang artinya orang laki-laki. Kemudian kata rijal dalam istilah hadis adalah orang yang menerima hadis dari seseorang dan menyampaikan hadis yang telah diterimanya kepada orang lain. Contoh, ada sebuah hadis, Haddasana Bahzun, Haddasana Muhammad bin Talhat bin Musarrifin an Abdullah bin Syarikin al-Amiri an Abdurrahman Adil Kindi anil Ash'athi bin Qais qala Rasulullah inna ashkaran nasi ilillahi azza wa jal ashkaruhum linnas. Nah, yang manakah rijalul hadis ini? Rijalul hadis itu yang digaris bawahi, yaitu mulai dari Bahzun, Muhammad bin Talhah bin Musarrif, Abdullah bin Syarik al-Amiri, an Abdurrahman bin Adi al-Kindi, dan anil Ash'athi bin Qais. Nah, sekarang kita akan praktekkan pengertian rijalul hadis di atas. Rijalul hadis itu secara istilah hadis, orang yang menerima hadis dari seseorang dan menyampaikan hadis yang telah diterimanya kepada orang lain. Kayak contoh misalkan mulai dari Al-Ash'ath bin Qais. Al-Ash'ath bin Qais mendapatkan hadis langsung dari Rasulullah. Kemudian Ash'ath bin Qais menyampaikan hadis kepada Abdurrahman bin Adi al-Kindi. Abdurrahman bin Adi al-Kindi mendapatkan hadis dari Ash'ath bin Qais, kemudian menyampaikannya kepada Abdullah bin Syarik al-Amiri. Abdullah bin Syarik al-Amiri mendapatkan hadis dari Abdurrahman bin Adi al-Kindi, kemudian hadis itu disampaikan kepada Muhammad bin Talhah bin Musarrif, dan Muhammad bin Talhah bin Musarrif disampaikan lagi kepada Bahzun. Nah, ini berarti itu namanya rijalul hadis. Jadi orang yang menerima hadis dan juga orang yang menyampaikan hadis. Nah, itu namanya rijalul hadis. Ya. Atau bisa juga umumnya dikatakan sebagai rawi, orangnya. Ya. Nah, ini nama-nama yang bergaris bawah ada rijalul hadis. Al-Ash'ath bin Qais dikatakan rijalul hadis karena beliau telah menerima hadis yang berbunyi inna ashkaran nasi lillahi azza wa jalla ashkaruhum linnas, dengan mendengar langsung dari sabda Rasulullah. Kalimat yang bergaris bawah seperti Abdurrahman bin Adi al-Kindi dikatakan rijalul hadis karena beliau telah menerima hadis di atas Al-Ash'ath bin Qais yang menyampaikan hadis tersebut kepada Abdullah bin Syarik al-Amiri. Hadis inna ashkarun nasi lillahi azza wa jalla ashkaruhum linnas bisa dikatakan benar dari Nabi jika orang yang menyampaikan dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, selalu disampaikan oleh orang yang bisa diterima dan dibenarkan beritanya. Nah, orang yang bisa diterima beritanya ataupun rijalul hadis itu bisa diterima beritanya, bisa diterima hadisnya ketika memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, tidak semua rijalul hadis itu apa yang disampaikannya itu tidak bisa diterima semua, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, ini dikatakan syarat rijalul hadis. Syarat rijalul hadis yang pertama adalah adil.
Langsung saja, adil. Adil artinya adalah orang yang adil. Dalam konteks ini, dalam pembahasan ini, adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut. Jadi adil dalam hal ini memenuhi syarat-syarat 5. Yang pertama, bisa dikatakan adil ketika dia itu seorang muslim dan juga sudah baligh, artinya ia adalah orang yang mumayyiz, bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, perbuatan dosa dan perbuatan yang menghasilkan pahala. Dan yang ketiga, berakal sehat. Jadi orang yang adil yaitu orang yang berakal sehat maksudnya. Jadi syarat orang adil berakal sehat, sudah baligh, muslim. Artinya bukan orang yang gila, orang yang gak waras, bukan orang yang mabuk, dan juga bukan orang yang terlalu fanatik terhadap golongannya ketika ia menyampaikan hadis yang berisi tentang dalil yang mendukung golongannya atau sebaliknya. Dan yang selanjutnya, tidak fasik. Artinya ia tidak melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Dari fasik ini, dalam pengertian fasik itu orang yang pernah melakukan dosa besar ataupun orang yang senantiasa melakukan dosa kecil, itu namanya fasik. Fasik itu apa? Orang yang pernah melakukan dosa besar dan juga orang yang sering melakukan dosa kecil, itu namanya fasik. Dan juga menjaga muru'ah ataupun harga dirinya. Jadi bisa dikatakan adil ketika memenuhi syarat 5 itu tadi. Jadi syarat pertama dari orang rijalul hadis, hadisnya bisa diterima, itu pertama itu adil. Tapi kriteria adil itu sendiri harus memenuhi 5 syarat: muslim, baligh, berakal sehat, tidak fasik, dan juga menjaga muru'ah ataupun harga dirinya. Kemudian selanjutnya, dan kebalikan dari adil, sebab-sebab riwayat hadis dikatakan tidak adil. Nah, ini berarti kebalikannya. Nah, tadi kan harus yang pertama adil. Nah, kebalikannya kalau tidak bisa dikatakan adil ketika bohong. Nah, berarti kebalikan dari jujur berarti bohong. Artinya dia sering bohong dalam pembicaraan sehari-hari dan juga pernah membohongkan riwayat hadis. Nah, ketika rijalul hadis sering berbohong, orangnya sering berbohong dalam perbincangan sehari-hari, itu hadisnya nggak bisa diterima karena dikhawatirkan apa yang disampaikannya itu bohong. Kemudian yang kedua, dia itu tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang adil ketika al-muttahammu bil kadhib, maksudnya dianggap bohong, dipersangkakan bohong. Artinya ada 2 kemungkinan kalau al-muttahammu bil kadhib itu. Pertama, dia sering bohong dalam ucapan sehari-hari, namun tidak pernah ditemukan bahwa ia telah membohongkan hadis. Contohnya misalkan si Zaid dalam kehidupan sehari-harinya dia sering bohong, tapi ketika menyampaikan sebuah hadis dia ini nggak tahu ini bohong apa bener. Karena kesehariannya dia sering berbohong, ketika menyampaikan sebuah hadis orang-orang ragu, wah ini bener gak ini? Nah, ini kan seperti itu. Jadi ada persangkaan dia itu berbohong karena melihat dari track recordnya dia sering berbohong. Kemudian yang kedua, pernah meriwayatkan hadis sendirian dan hadisnya bertentangan dengan kaidah yang berlaku secara umum ataupun bertentangan dengan riwayat hadis yang lebih kuat. Kemudian dia itu meriwayatkan hadis sendirian dan hadisnya bertentangan dengan kaidah yang berlaku secara umum. Dia bertentangan dengan riwayat hadis yang lebih kuat misalkan. Nah, ini juga termasuk al-muttaham bil kadhib karena hadis itu bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, sedangkan dia itu meriwayatkan hadisnya itu satu orang. Kemudian tidak bisa dikategorikan sebagai adil, yaitu al-fisq
al-fasik, artinya dia tuh sering melakukan perbuatan dosa kecil atau pernah melakukan perbuatan dosa besar. Nah ini rijalul hadis yang seperti ini senantiasa melakukan dosa kecil, kayak misalkan menghibah, ngomongin orang, mencela orang, mencaci maki orang, ataupun melakukan dosa besar kayak misalkan minum minuman keras, zina dan lain sebagainya, dia itu tidak bisa dikategorikan sebagai rijalul hadis yang diterima hadisnya. Kemudian selanjutnya al-bid'ah, cari ibadah yang baru yang tidak disyariatkan, artinya dia melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, sesuatu yang tidak disyariatkan. Kemudian al-jahalah, bodoh, tidak mengetahui, artinya dia itu orang yang tidak mengetahui tentang keadaan para riwayat hadis dan juga tidak mengetahui ajaran agama Islam. Itu ya. Jadi saya ulangi lagi, syarat pertama dari rijalul hadis itu al-adil. Al-adil itu mencakup 5 hal tadi yang disebutkan di atas, dan tidak dikatakan adil ketika ada 5 hal di atas tadi. Ini bisa dikatakan adil ketika memenuhi baligh dan lain sebagainya, banyak ya, dan tidak bisa dikatakan adil ketika al-kadzib, bohong, al-muttaham bil kadzib, fasik, bid'ah, dan al-jahalah. Kemudian syarat kedua dari orang tersebut bisa diterima hadisnya, rijalul hadis bisa diterima hadisnya, ad-dobit. Nah, kita membahas dulu nih. Dobit berasal dari bahasa Arab yang artinya kuat ataupun tepat. Maksudnya apa? Dia itu kuat. Rijalul hadis ada yang dobit fil kitabah, yaitu kuat menjaga tulisan, dan dobit fil al-hifd, yaitu kuat dalam menjaga hafalannya. Jadi kuat itu maksudnya ada kuat dalam hal catatan, ada kuat dalam hafalan. Jadi rijalul hadis harus dobit. Dobit ada 2, dobit fil kitabah, ada dobit fil hifd. Dobit fil kitabah, dia itu kuat dalam tulisannya. Dobit fil hifd atau yang kuat dalam menjaga hafalannya. Maksudnya gimana? Yang dimaksud dengan dobit fil kitabah adalah kuat dalam menjaga tulisannya. Dengan sekira tulisan hadis yang dibikilinya dibutuhkan, dia bisa menunjukkan dengan cepat. Jadi misalkan ada hadis innamal a'malu binniyat misalkan, atau misalkan orang itu menyampaikan, saya punya hadis tentang niat, tapi nggak hafal dianya, tapi dia punya catatannya. Dengan sekira ketika diminta untuk ditunjukkan, dia bisa menunjukkan secara cepat. Berarti dobit fil kitabah, dia tuh nggak hafal, tapi punya catatan hadisnya. Dan sekira diminta untuk ditunjukkan, dia akan menunjukkan secara cepat. Itu namanya dobit fil kitabah, kuat dalam hal catatannya. Banyak catatan tapi nggak hafal, teman. Seandainya dia diminta untuk menunjukkan tulisannya, tulisan hadisnya, dia tuh ada. Nah itu kalau namanya dobit fil kitabah. Kemudian selanjutnya dobit fil hifd, artinya apa? Yaitu kuat menjaga hafalannya. Jadi hafalannya kuat, ya, orang cerdas lah. Orang cerdas ya, IQ-nya di atas rata-rata. Nah, sekira hafalan hadisnya dibutuhkan, dia bisa menunjukkan dengan cepat. Kalau mana hadisnya innamal a'malu binniyat, langsung cepat. Jadi enggak itu ya. Jadi langsung ketika dibutuhkan hafalannya kuat, langsung disampaikan. Nah itu namanya dobit al-hifd. Jadi saya ulangi, jadi rijalul hadis salah satu dobit. Dobit itu dalam artian kuat. Kuat itu dalam artian ada kuat fil kitabah ataupun tulisan. Seandainya dia itu diminta untuk menunjukkan, maka dia bisa langsung menunjukkan hadisnya. Dan dobit fil hifd, seandainya kuat hafalannya, seandainya dibutuhkan, dia langsung bisa melafadzkan hadis tersebut. Dan seandainya ada rijal yang rapi tulisannya dan dia menyimpan tulisan di tempat yang sangat aman, namun ketika dibutuhkan hadisnya dia tidak bisa menunjukkan dengan cepat, orang semacam ini tidak bisa dikatakan dobit fil kitabah. Ya iya, berarti kalau ada rijalul hadis tapi ketika diminta untuk menunjukkan catatan hadisnya tapi nggak bisa menunjukkan, berarti tidak dinamakan dobit fil kitabah. Cacatnya periwayat hadis sebagai tidak dobit adalah sebagai berikut. Tadi kan harus dobit.
Nah, terus kebalikannya kalau tidak dobit gimana dong? Nah, kalau tidak dobit ketika fahsyi al-ghalat. Fahsyi itu sangat, ghalat itu salah. Jadi sangat salah. Kesalahannya sangat fatal. Artinya dia pernah meriwayatkan hadis dengan kesalahan yang fatal. Kesalahannya salah yang sangat fatal. Jadi misalkan salahnya sangat fatal, katanya diganti ini dan itu, misalkan inamal a'malu binniyat diganti menjadi niatnya diganti apa, misalkan inamal a'mal sholat, kesalahan yang sangat fatal lah. Terus su'ul hifd, hafalannya jelek atau tidak cerdas. Nah, ini berarti tidak termasuk dobit. Seandainya dia bukanlah dobit fil kitabah, artinya dia sering mengalami kesalahan dalam meriwayatkan hadis, namun kesalahan itu tidak fatal. Ya, hafalannya jelek, gak cerdas banget lah. Memang orang yang rawi itu biasanya orang-orang yang cerdas, orang yang cerdas hafalannya. Terus selanjutnya tidak dikatakan dobit al-ghaflah, ataupun dia itu pelupa, dia sering lupa ataupun pikun. Terus selanjutnya mukhalafatu as-siqat, bertentangan dengan orang yang lebih siqat. Artinya hadis yang diriwayatkan ternyata bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah. Siqah itu apa sih? Siqah itu orang yang lebih kuat, lebih terpercaya. Jadi hadis yang diriwayatkan itu bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih terpercaya. Misalkan oleh Siti Aisyah. Wah, ini kan di antara bumi dan langit ya. Jadi misalkan kita ada orang yang meriwayatkan hadis tapi bertentangan, dan bertentangannya itu dengan orang yang lebih terpercaya kayak Siti Aisyah, sahabat Abu Hurairah. Nah, itu jelas kita kalah. Terus selanjutnya tadi syarat rijalul hadis, yang pertama itu adil, yang kedua itu dobit, terus yang ketiga itu menjaga muru'ah, yaitu menjaga harga diri dengan cara berakhlak yang mulia dan menjauhi akhlak tercela. Jadi maksudnya muru'ah itu harga dirinya harus dijaga. Jadi misalkan mengemis, ya itu nggak bisa menjadi rijalul hadis karena dia itu tidak menjaga harga diri. Karena kalau ngemis, minta-minta itu sudah menghilangkan harga dirinya gitu ya. Suatu contoh, ada seorang yang berpakaian celana jin yang kumel dan mengenakan kaos dalam saja, kemudian dia berdiri ceramah di masjid. Apakah ada orang yang mempercayainya? Ya kayak contohnya seperti itulah. Jadi tidak menjaga harga diri dan martabatnya. Misalkan kemana-mana pakai celana pendek, nah ini nggak bisa. Berarti dia itu tidak muru'ah, tidak menjaga harga diri. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pertemuan awal kita tentang rijalul hadis. Rijalul hadis atau biasa disebut sebagai rawi, sama saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.